Saya insya Allah kalau sudah sampai nanti kita akan sama-sama belajar cara menghitung yang paling gampang, yang kelasnya kelas kita. Kalau kelasnya mahasiswa atau kelasnya anak-anak yang masih belum kita, oke lah mahasiswa ya. Tapi kelasnya, nah nanti pada saat sampai kita akan coba menghitung bersama-sama. Mungkin minggu keempat, minggu kelima. Nah awal ini kita bahas dulu kedudukan, kewajibannya. Faraid itu sampai kemana Ustaz? Wajibnya. Apakah kita setiap itu wajib? Nah inilah makanya Islam itu rahmatan lil alamin. Tidak perlu fardu ain. Kalau seandainya fardu ain nggak kok kita belajar mewaris setiap hari itu macam semayang kan fardu ain. Tapi dia fardu kifayah. Jadi karena dia fardu kifayah, wajib ada satu yang bisa faraid. Kalau tidak ada sekampung itu dosa. Sama dengan mayat itu tidak ada disolatkan. Seperti hukumnya. Jadi boleh digambarkanlah kalau dalam satu kampungnya wale misalnya di Palembang Anda ada yang malu faraid, sekampung itu berdosa. Jadi wale kayak itu yang punya ilmu faraid, wale lah yang menggugurkan dosa-dosa orangnya. Insyaallah seperti itu. Jadi fardu kifayah sama dengan ada jenazah dan disolatkan sekampung berdosa. Seperti itulah gambarannya fardu kifayah. Nah kemudian hukum mempelajari tadi sudah, kemudian harta waris yang sah seperti apa sih? Itu kita mulai masuknya mungkin kita cabut kalau habis kayak tanda-tanda kiamat dekat kita nggak tahu. Yang kedua hukumnya fardu kifayah. Kalau sekampung atau keluarga besar ada yang tahu faraid maka dosa lah kalau nggak berarti ada kewajiban kita di situ. Yang ketiga dia bagaimana sih harta waris faraid yang sah dibagikan, termasuk sedikit. Nah, harta waris itu tidak sah dibagikan. Itu dulu kuncinya. Kecuali dua hal. Ya. Dua hal yang boleh harta waris itu dibagikan. Setelah apa? Setelah hutangnya dilunasi. Ya. Setelah wasiatnya diselesaikan. Nah, kita bahas itu dulu. Jadi waris akhirkah warisan tidak sah dibagikan sebelum dua itu selesai. Jadi ketika ada jenazah meninggal, langsung kalau kita seperti posisi almarhum orang tua Om Lim, waktu itu saya hadir pemakamannya, itu kalau sudah selesai kumpulkan segera keluarga, kemudian tanyakan orang tua kita ini punya utang atau tidak, selesaikan utang semuanya. Kalau sudah selesai semua, hitung dulu. Nggak mungkin selesai, itu kan harta baru bisa mencari. Misalnya hartanya ada 1000 hektar sini, 500 hektar sini, baru hitung. Tahu-tahunya nggak dibagikan lah, nggak dihitung lah belum. Tentukan nilai utangnya dulu. Kemudian yang kedua, ada nggak orang tua ini mengeluarkan wasiat? Ya. Beda hibah dan wasiat. Yang saya terangkan. Wasiat. Ya. Kalau ternyata dia punya hutang, kita total dulu hutangnya. Misalnya hartanya 1 juta, itu kecilan, jangan 1 miliar sama. 1 juta. Ternyata hutang dia ada 500.000. Berarti harta yang boleh dibagi 500. 500 itu bayar hutang. Nah, setelah 500 itu boleh langsung bagi Ustaz? Nggak boleh. Kita tanya dulu, pastikan saksi-saksi yang hidup. Ada tak orang tua ini atau si mayit ini meninggalkan wasiat? Ketika ada, aku isi wasiatnya. Kata dia, pokoknya sisa harta saya wasiatkan galau-galau. Akhirnya macam mana? Habis? Tidak ada lagi? Tidak boleh. Cuman boleh 2/3 dari sisa harta itu yang boleh diwasiatkan. Ya. Cuman boleh sepertiga, ya? Sepertiga atau 2/3? Lupa. Sepertiga ya, bukan 2/3, sepertiga. Maka bukan hibah namanya wasiat. Ya. Dia meninggalkan wasiat. Ya. Ketika dia meninggal, sebelum meninggal dia bilang saya wasiatkan harta saya, maka tadi hukumnya. Kalau dia bilang sebelum meninggal saya hibahkan dan hibahnya terbukti, nah ini yang susahnya, kita nanti bahas ke sana. Terbukti kalau secara syariahnya adalah dengan 2 saksi laki-laki atau 4 saksi perempuan,
maka hukum hibahnya sah dan hartanya dijatuhkan hibah. Dikurangilah ketika meninggal dari yang dihibahkan. Misalnya Ustaz, dia punya takbang bujang pula. Apa namanya itu? Datuk lihat. Datuk Bang Bujang meninggal sebelum meninggal punya tanah 1000 hektar. Banyak kayu. Datuk Bang Bujang Wajar lah. Datuk Bang Bujang meninggalkan tanah 1000 hektar. Kebun kopi kalau kawin lagi. Jadi pas sebelum meninggal ya, ada 2 calon hibah itu. Pas sebelum meninggal, calon yang paling gampang, yang tidak surat menyurat, dia datangkan anak-anaknya, kecuali Bang Bujang tadi di Jambi, cucunya tadi, atau bapak Bang Bujang di Jambi, dulu lainnya, tapi bapak Bujang tahu bahwa dia menghibahkan, dicakapnya lalu. Saksi banyak tuh tegana segala macam bahwa 1000 hektar kok anak-anak aku tak bagi dah, aku hibahkan kalau ke sapi. Kalau macam itu jadinya, maka tak punya waris, tak punya harta kalau dihibahkan ketika hidup. Jadi harta yang kita hibah ketika hidup itu tidak bisa dituntut ketika beliau meninggal. Memang hibah itu senjata yang paling kuat untuk menghabiskan warisan sebelum meninggal. Plus minusnya ada, plus minusnya ketika harta kita hibahkan terlebih dahulu, plusnya maka insya Allah tidak ada keributan. Kita masih hidup lah, kita bagi anak yang kokoh, anak yang ibu. Meninggal sudah habis. Tapi sisakanlah sedikit. Kata para ulama begini, kenapa harus sisakan? Biarlah ribut itu sebagai bumbunya, tapi dikit deh. Kenapa? Siapa tahu kita pas meninggal nanti ada hutang yang kita lupa dari yang sisakan itulah. Jangan habiskan hibah, tapi sisakanlah sedikit. Nah, tapi kebiasaan kita di kampung di Sumatera lah khususnya, bahkan di Indonesia, jarang yang mau menghibah ketika hidup. Bahkan keluarga saya. Dan akhirnya sekarang itu tahunku dari teguran dan dulu ini, tahunku dari teguran itu terjadi dan keluarga saya. Nah, kita yang nanti insya Allah belajar, kalau menurut saya ilmu waris yang kita pelajari, tapi sebaiknya harta yang kita punya itu hibah lah untuk hidup. Hibah, tapi sisakan sedikit. Mumpung masih hidup. Iya, tapi Mumpung masih hidup. Ilustrasinya ya, ilustrasinya tadi yang saya ilustrasikan ilustrasi jahat. Ketika Datuk Bang Bujang punya anak jantan 4, kemudian dia hibahkan ke saya seluruh hartanya, itu namanya zalim dan tak boleh. Nah itu dari pelajaran agama ya. Seharusnya hibah itu ke berapa baik, seberapa banyak orang lain. Atau kalau mau dihibahkan ke anak-anaknya silakan. Tapi saran para ulama sisakan sedikit. Siapa tahu pas meninggal nanti meninggalkan hutang. Mungkin satu tahun lihat anak-anak itu pemilu baru jadi takut. Jadi hibah ya. Kemudian saudara sekalian, seperti apa sih zaman sekarang hibah itu sah? Kita bahas itu ya Pak. Kita hibah Departemen Agama MUI, bahkan hibah itu sah kalau ada notaris sifatnya, apalagi sudah bernilai ratusan juta ya. Hibah itu akan sah jika sudah ditetapkan oleh notaris. Maka kalau buat hibah sampai notaris. Karena apa? Gugatan itu udah terus. Ketika belum sampai notaris kita menghibahkan sesuatu, maka nanti yang lain menggugat. Mana keabsahan hibah kamu? Oh ternyata ini tanda tangan inilah tanda tangan aku, tanda tangan dulu aku. Kau dulu ini, dulu diri misalnya. Kau tak ada sah. Mana tak ada sah? Ini, wah aku punya juga, tanda tangan punya juga. Tapi dari dalam pasti ada. Nah itu untuk hibah. Kemudian terakhir nanti minggu depan kita bahas prolognya seperti ini.
hubungan antara pembahasan faraid secara syar'i mutlaqan, ya. Pembahasan hukum hibah yang memang betul-betul berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita komparasi, ya. Tapi nanti ketika meninggal diakui oleh suami semua, ya. Nah ini akan bahaya ketika cuma menggunakan, bahaya enggak? Tidak bahaya ketika itu dibagi dari awal, ditetapkan dari awal. Tapi ketika tidak ditetapkan dari awal, tidak punya ilmu faraid intinya dari awal, maka dia jadi ribut. Ketika masyarakat di kita Indonesia banyak tidak paham ilmu faraid, maka dilahirkanlah KHI untuk menengahi ini. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak pakai KHI, cuma dapat 160 juta dari 1 miliar. Sisanya balik ke anak jantan. Anak jantan tadi narkobanya bandar pulau habis contohnya tadi. Saya kasihan lagi, biarlah aku melonya hartoko, bagian aku yang besar, aku yang mencari sama-sama dengan laki aku. Anak kata dulu ada nganggap lagi ini mah, karena dia peduli 160 plus miliar, berarti ada 840 juta di si jantan. Lupa aja dengan mak ya. Anak kata dia narkoba 840 juta dengan 160, kekasihan si mak, si istri. Tapi dalam KHI maka dikaji, dihitung, diadili, ternyata keputusannya ada kalau gini. Pisahkan antara harta, sisa harta yang sama-sama. Itu dalam KHI. Misal uang 1 miliar, 1 miliar ini harta pencarian sama-sama, berarti kita ini separuh seorang. Itu pengadilan ditetapkan ya. Pas tiba-tiba pengadilan dengan bukti-buktinya diadili bahwa harta ini adalah bersama, maka 1 miliar dibagi 2. Dapat berapa istri? 100. 500-an. 500 juta pun istri boleh. Mencari bersama itu maksudnya Mencari sama-sama selama jauh suami istri. semenjak dia nikah. Sejak dia nikah. Bikin usaha. Sama-sama dan kemudian nyampur selama-lamanya tidak bisa. Kan jadi harta sama-sama ya. Bukan sebelum misalnya dari sini pernah barang, kami pernah barang. Ya, ada 500 warisan jantan. Mas Opa dinasti ya, karena satu orang jantan dapat dia belok, harusnya dapat 500. Dah dikurangi lagi. Kenapa? Dari harta laki dapat 1/6 istrinya. Dari 500, berarti masih dapat 80 juta. 580 juta dapat di istri, sisanya dapat di anak jantan. Banyak si istri kan? Jadinya. Itu bedanya gonogini dengan hukum syariat Islam murni. Mana yang betul? Mana yang salah? Pengadilan yang menetapkan. Pengadilan agama yang menetapkan. Kenapa? Pengadilan agama akan melihat bukti-bukti, melihat berkas-berkas yang sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Kalau ternyata istrinya bohong ketahuan misalnya, oh ternyata memang hartanya atas suami, istri cuma numpang usaha baik. Itu akan tetap keputusan pengadilan, tidak ada gonogini. Tapi kalau pakai KHI, biasanya pakai pengacara, rata-rata KHI akan menetapkan gonogini. Gonogininya bisa bagi 2, bisa bagi 3, bisa bagi 4, tergantung bukti-bukti pengadilan. Cuma ini menolong ketika harta si suami masih hidup sama-sama dan tidak punya ilmu faraid. Tapi kalau orang yang punya ilmu faraid, setelah belajar ilmu faraid, dia tidak akan sungkan. Baik si suami punya ilmu faraid, istri punya ilmu faraid. Mereka berdua pasti tidak suka untuk berbagi. Oh kita bisa nih atau kita nih atas nama saya, ini atas nama abang saya. Tapi adat istiadat Indonesia itu tidak berlaku saya yakin. Tapi di Arab berlaku. Kenapa? Mereka punya dasar ilmu faraid yang kuat. Jadi kita tidak bakalan. Ayo mana deh? Kau udah bisa tahu nampak deh. Nggak bisa dong. Atau si istri dia yang macam itu. Ay, dia punya risiko lagi, kau gitu kan? Nggak bisa betul, gitu kan? Itu yang ada kita. Tapi kalau misalnya sama-sama paham Quran, tidak akan terjadi seperti itu. Nah, solusinya adalah KHI tadi. Itu mungkin hari ini sebagai prolognya. Dalam pembahasannya nanti ke depan kita akan dalami lagi tentang KHI ini, tentang mutlakonnya ini, hukum syariatnya ini seperti apa pembagiannya. Terima kasih. Sebelum saya tutup, mungkin ada 1-2 pertanyaan. Kalau enggak, kita tutup. Pembahasan warisan ini lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada salah kita perbaiki. Usikum wa nafsi bittaqullah. Hadanallahu wa iyyakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.